Selamat pagi Sobat Profesora dan juga kawan pajak spesial di pagi hari ini. Wah, ini Nanda ditemenin sama Pak Anang di pagi hari ini ya. Mbak. Gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Dan alhamdulillah KPP hari ini diserbu para relawan. Aduh, ini kenapa kira-kira aku diserbu ini? Ini karena itu ada program dari Pak Prabowo yang relawan untuk makan siang bergizi. Dan salah satu persyaratan untuk jadi relawan adalah mempunyai NPWP. Jadi yang datang itu rata-rata bikin NPWP. Oke, makanya nih Sobat ya, kalau kamu lewat di KPP Praptama itu banyak banget warga Lamongan ya Pak ya. Itu full banget sih di depan KPP Pratama gitu. Nah mungkin Pak Anang bisa juga nih disapa terlebih dulu Sobat Profesora dan juga kawan pajak yang udah join di pagi hari ini. Oke, selamat pagi, salam sehat untuk Sobat Prameswara dan kawan pajak KPP Pratama Lamongan. Oke, Pak, ini kan juga selain rame buat NPWP ya, warga di sosial media ini juga rame juga nih Pak. Tapi masalahnya beda. Kalau sekarang kan ini NPWP, sekarang tuh di sosial media tuh ramenya soal PPN 12%. Ada apa dengan PPN? Wah ini ya, ada apa? Ada apa nih Sobat ya? Karena emang kemarin kan PPN itu kan 11% ya Pak, dinaikkan 12%. Dan yang bikin ramenya itu bahan-bahan, ternyata bahan pokok gitu kan, dan juga dari bahan-bahan dasar katanya ada juga yang dinaikkan 12%. Nah sebenarnya dari PPN 12% itu mekanismenya kayak gimana sih Pak? Kita ngomongin jenis barangnya dulu atau ngomongin apa ya, kebijakannya dulu? Jenis barangnya dulu. Oke, jadi gini, kalau PPN itu memang pada dasarnya dikenakan kepada seluruh barang dan jasa. Oke, tetapi yang patut kita pahami bahwa ada beberapa bahan atau ada beberapa jenis yang tidak dikena PPN. Ada yang tetap 11%, ada yang memang dibebaskan dari PPN. Contoh paling gampang adalah sembako. Sembako itu bukan objek, dibebaskan dari PPN. Nah, sembako itu ya kebutuhan dasar seseorang, itu tidak dikenakan PPN. Atau bebas PPN-nya, istilahnya bebas karena ada yang bebas, ada yang bukan objek, ada yang ditanggung pemerintah, ada yang tidak dikenakan PPN. Kalau sembako itu termasuk yang bebas PPN. Bahkan beras premium lokal itu tetap bebas PPN. Nah, kalau beras yang impor, ya dia adalah objek PPN. Jadi kalau kawan pajak makan dari beras yang mungkin harganya 7.000 per kilo sampai yang 50.000 per kilo, selama itu beras dalam negeri itu bebas PPN. Tapi kalau misalkan pergi ke restoran Jepang yang berasnya beras Jepang itu kena PPN. Kemarin sudah disampaikan, mungkin teman-teman bisa cek di medsos ya atau di berita media massa bahwa yang premium lokal itu tidak masih bebas PPN, tapi yang premium impor jadi saya bilang tadi bahwa premium yang impor itu sudah dia adalah objek PPN. Jadi premiumnya beda nih Sobat ya. Premium lokal nggak kena PPN 12% gitu kan. Mungkin ada yang seneng makan nasi shirataki, itu nasinya Jepang. Itu enak. Jadi itu kena PPN. Kenapa sih Pak? Kenapa kok dari yang premiumnya di luar itu kena PPN? Maksudnya dari bahan-bahan yang kena PPN 12% itu alasannya kira-kira kenapa? Kembali lagi bahwa negara itu kan tidak hanya serta-merta mikirin penerimaannya. Tapi juga harus memikirkan satu warganya. Termasuk atau khususnya adalah untuk teman-teman UMKM, untuk pengusaha-pengusaha lokal itu harus dilindungi ya. Salah satunya adalah melindungi bahwa yang lokal itu bebas PPN, tapi yang impor itu dikenakan PPN. Itu jadi misalnya fungsi sebagai pengatur ya kan, jadi untuk melindungi. Dan juga meluruskan juga nih Pak ya di media sosial. Nah lagi-lagi ya ini yang lagi rame juga, bahkan sampai konser tuh Pak ya, belakangnya tuh ada kemarin jadi tolak PPN 12%. Saking ramenya, saking kayak menolak PPN 12% gitu. Ini loh, ada yang apa ya, Sobat Prameswara ataupun kawan pajak, FOMO-nya duluan. Tapi
tidak tabayun ya kalau itu tabayun paling nggak tidak cross check dulu ya. cross check membaca apa saja sih yang termasuk jasa kena pajak atau jasa yang tidak kena pajak. Konser itu bukan objek PPN. Oh, Nah, bukan. jadi konser itu tidak ada PPN-nya. Jadi konser adalah salah satu bukan merupakan objek. Nah, selain konser mungkin ada yang komen lah atau mungkin nyeletuk. Kris itu kena PPN. Nah, ya itu juga tuh. Kuota Kris juga tuh, Pak. Itol. Nah, Kris Itol, Kris sama Itol itu gini. Jasanya, dalam bentuk gini, penyedianya, providernya itu memang termasuk yang kena PPN. Tetapi pada saat kita mengisi top up itu tidak ada PPN. Yang ada biaya administrasi, biasanya 1.500. Oke. Nah, itu adalah biaya administrasi, bukan PPN. Lah, yang dikenakan PPN itu adalah pengusahanya yang mengelola etol, yang mengelola kris, itu atas kegiatannya itu dikenakan PPN. Tapi pada saat konsumen ngisi top up itu tidak ada PPN. Kalau biaya administrasi memang dari dulu sudah ada ya. Yeah. Setiap kali kita ngisi top up atau kris itu kadang ada biaya itu memang sudah sejak dulu. Oke, berarti pengusahanya ya, bukan yang pembelinya bukan gitu kan? pembelinya. Oke, Gitu. tapi kira-kira Pak ya, kenapa sih PPN tuh harus dinaikkan 12% sedangkan sekarang tuh PHK tuh lagi banyak banget. Nah, itu kayak dua hal yang ngebuat aduh ini banyak banget yang lagi dipecat ya tiba-tiba PPN-nya 12% gitu loh, Pak. Sebenarnya kalau menjawab kenapa harus dinaikkan 12%, itu sebenarnya bukan wewenang saya. Oke, tapi mungkin Bapak kan ada Oke, referensinya ya. gitu kan Jadi, ya. Jadi ini istilahnya gini ya, kalau masalah PPN 12% itu kan sebenarnya sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 7 HPP tahun 2021 yang pada saat itu masih 10%. Nah, dalam undang-undang tersebut itu dinaikkan dari 10 ke 11 pada bulan April 2022. Kawan pajak atau sobat penyelenggara merasa enggak kalau di bulan April 2022 itu naik dari 10 ke 11? Enggak kayaknya, enggak seramai sekarang ya. Rasa, gitu kan. Tapi kenapa sekarang dari 11 12 ribut gitu kan? Karena ya itu tadi pada lagi bahwa mungkin ada kita ngomongin unsur lain ya. Oke. Jadi unsur lain bahwa mungkin karena memang ada sentimen, mungkin ada istilahnya mungkin tahun-tahun politik lah. Jadi istilahnya sesuatunya sudah ditetapkan di 2021. Kenapa ributnya baru di 2024 akhir? Kan gitu. Di saat naik 10 ke 11 diem baik gitu kan. Nah, sekarang dari 11 ke 12 jadi rame. Jadi gini. Kalau kita ngomongin bahwa kebutuhan sama ya, semua warga, semua keluarga itu kebutuhan tiap tahun pasti juga naik. Oke. Kebutuhan negara pun sama, tiap tahun juga naik. Mungkin kawan pajak atau sobat penyelenggara bisa ngecek lah APBN negara itu dari tahun ke tahun itu berapa. Naiknya pasti lumayan tinggi ya kan. Nah, salah satunya adalah ya kita nggak bisa memungkiri bahwa salah satunya adalah dari kenaikan PPN tersebut. Nah, sekarang kalau saya sebagai pendapat individu ya, pilih mana? PPN tetap naik, tetap 11%, tapi subsidi dicabut. Ribut ya nanti? Ribut juga tuh Pasti ya. ribut. Kalau PPN dicabut pasti ribut. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomongin 12% PPN, ya PPN akan naik mengakibatkan harga barang pun naik. Naiknya jangan diklaim 12% kalau harganya naik 0,9. Oke. Ya kan? PPN-nya mungkin kalau naik 9% tapi harga naiknya 0,9%. Sekarang kita kembali lagi bahwa pemerintah pun selain butuh untuk istilahnya operasi negara, untuk beroperasinya negara, istilahnya mewujudkan cita-cita, juga dia punya kewajiban untuk melindungi masyarakat. Betul. Kalau kita ngomongin sisi negatifnya, oke. Tapi kenapa yang sering dibahas itu negatifnya? Kenapa nggak pernah bahas sisi sebaliknya? Contoh paling gini, PPN naik 12% ribut, tapi UMK naik 6,5% diem. Ya apa enggak? Tapi mungkin iya sih, tapi mungkin kan kayak UMKM sendiri kan juga nggak merata ya Pak ya kayaknya, maksudnya di pekerjaan tertentu aja. Sedangkan kalau PPN 12% itu kan dirasakan di semua masyarakat. Itu ya mungkin jadi kayak orang tuh agak sedikit, bukan sedikit lagi ya, rame juga gitu. Jadi gini sebenarnya kalau kita ngomongin
pemerintah selain membutuhkan uang banyak juga memberikan insentif banyak kepada masyarakat ya. Yang pertama yang mungkin di luar pajak ya, dalam arti kan kenaikan UMP 6,5% ini kan lumayan tinggi. Saya nggak naik loh ya, saya sebagai PNS nggak naik, naiknya nggak segitu gitu kan. Tapi teman-teman yang di istilahnya yang bekerja swasta itu naiknya lumayan tinggi. Ini adalah salah satu keseimbangan supaya daya beli tetap jalan. Ya kan, sebenarnya gini kalau kita ngomongin bahwa PPN itu kalau kita ngomongin secara filosofi yang paling kerasa itu sebenarnya bukan warga ya, menengah ke bawah, tapi adalah menengah ke atas. Sekarang misalkan kalau kita beli berapa sih kita jajan, ya kan? Paling kalau misalnya kita jajan satu bulan mungkin asaran yang dari belanja kita misalkan 5 juta, paling yang kena PPN 1 juta. Kalau 4 juta itu hanya untuk kebutuhan sembako, untuk kebutuhan sekolah, untuk kebutuhan transportasi, ini tidak kena PPN. Mungkin yang 1 juta ini yang jajan kita, iya kena PPN. Tapi kalau kita ngomongin sebenarnya kena banyak siapa? Ya orang-orang yang kelas menengah ke atas, dia yang jajannya banyak, beli arloji mewah, beli mobil mewah, ya kan, bepergian luar negeri. Ya kan, itu kan ada PPN-nya, beli perhiasan dan lain-lain. Jadi kalau kita ngomongin, kita harus subjektif aja lah bahwa, objektif aja bahwa sebenarnya yang paling banyak kena efeknya, kena dampaknya adalah mereka yang golongan menengah ke atas, gitu kan. Jadi ya tergantung kita belinya kemana juga gitu ya Pak ya. Ini Sobat Rombes Suara, jadi udah diluruskan bagaimana dari bahan-bahan apa aja yang kena PPN 12% dan juga sempat yang beredar kalau beras premium, ya betul beras premium tuh kena PPN 12%, tapi beras premium yang kayak gimana dulu gitu kan, karena beras premium yang lokal itu nggak kena PPN 12%. Dan juga makasih untuk Pak Anang ya berkesempatan meluruskan ya dari PPN 12%, mungkin juga boleh banget nih ada yang disampaikan sama masyarakat Indonesia deh ya, Sobat Rombes Suara dan juga kawan pajak di pagi hari ini. Jadi gini, ya mungkin kita tadi ngomongin masalah jajan ya. Terus mungkin nanti Sobat Rombes Suara atau kawan pajak yang jajannya Spot TV, jajannya Netflix, ya memang itu kena. Dan itu bukan kebutuhan primer. Jadi kita kembali lagi bahwa itu bukan kebutuhan primer, itu udah kebutuhan tersier kan. Jadi istilahnya orang nggak pakai premium, nggak pakai YouTube premium juga nggak apa-apa, nggak pakai Netflix pun juga ada apa-apa gitu kan. Jadi ya kalau itu masih sudah kebutuhan jasa yang tersier, jadi dia dikenakan PPN. Nah kembali lagi kalau kita ngomongin masalah PPN ya kan, kita balik lagi bahwa selain menaikkan PPN, pemerintah juga banyak memberikan insentif PPN ya kan. Bahan makanan tadi sudah disampaikan tidak kena PPN, terus sembako mulai dari susu, gula itu pun tidak kena PPN. Terus hasil perikanan dan kelautan pun tidak kena PPN. Jadi teman-teman misalkan beli ikan, beli hasil laut itu tidak dikenakan PPN. Nah terus berikutnya yang UMKM, teman-teman yang pengusaha UMKM yang omsetnya dalam 1 tahun belum 500 juta itu tidak kena pajak. Ya kan, jadi istilahnya gini, omset yang 1 bulan 40 juta itu masih belum kena PPN. Belum kena pajak, maaf. Bukan PPN, tapi belum kena pajak. Nah, jadi itu adalah hal yang diberikan pemerintah untuk melindungi para pelaku ekonomi yang di bawah atau yang masih mulai merintis atau berkembang gitu kan. Baru. Betul. Lah sekarang gini, beli mobil, pemerintah juga memberikan insentif untuk ya mobil listrik itu ada insentifnya berapa ya ini. Nah, PPNBM untuk yang mobil listrik tidak ada PPNBM. Meskipun itu harganya mahal, biasanya kan ada PPNBM barang mewah. Untuk mobil listrik tidak dikenakan PPN. Terus untuk mobil hibrid itu juga ada subsidi dari pemerintah sebesar 3%. Nah, untuk PPN-nya tadi PPNBM, untuk yang PPN kalau mobil listrik ada yang 10% itu dibayar pemerintah, ada yang 5% tergantung
TKDN-nya. TKDN-nya kalau 40% ke atas itu kena dapat subsidi PPN 10%, kalau TKD-nya 20 sampai 40 itu dapat subsidi PPN 5%. Nah, rumah ini salah satu kebutuhan dasar dari manusia, kebutuhan dasar dari warga, ya kan. Kalau beli rumah sampai dengan 5 miliar, itu 2 miliarnya nggak kena PPN. Oh. Jadi misalkan gini, Oke. kalau beli rumah harganya 1 miliar, dia tidak kena PPN. Tapi kalau beli rumah 3 miliar, yang 2 miliarnya nggak kena PPN, yang 1 miliarnya kena PPN. Gitu. Ini ada jangka waktunya, dari Januari sampai Juni itu sampai dengan 2 miliar itu tidak, atau ditanggung pemerintah, istilahnya ditanggung pemerintah, gitu kan. Nah, terus yang Juli sampai Desember itu dapat istilahnya subsidi atau keringanan PPN 50% sampai dengan harga 2 miliar. Nah, berikutnya ini rencananya, kalau kemarin yang disampaikan pemerintah di media massa itu, untuk PPh 21 dengan gaji sampai dengan 10 juta tidak kena PPh untuk industri yang padat karya. Jadi misalkan mungkin pabrik rokok, pabrik sandal yang istilahnya jumlah karyawannya banyak itu sampai dengan 10 juta itu belum kena PPh. Ini lumayan besar loh Mbak, kalau 10 juta itu misalkan 1 tahun, kalau tidak salah kemarin saya hitung-hitungan sekitar 2-3 juta. Yang dia akhirnya nggak perlu bayar PPh. Ini kan balik lagi bahwa dapat dinikmati oleh kalangan bawah, meningkatkan daya konsumsi. Jadi istilahnya gini, antara kenaikan 12% dengan insentif yang dia terima, itu malah bisa lebih banyak insentif yang dia terima. Gitu. Jadi di sisi lain pajak 12% naik ya, ada juga fasilitas pajak di tahun 2025 nanti. Dan tadi juga udah disinggung sobat ya, YouTube Premium ya kena pajak atau PPN 12%, kemudian juga Spotify ya, dan juga Netflix. Nah, kamu bisa banget nonton aja Prameswara, itu platformnya gratis sobat ya. Jadi kamu kalau dengerin musik itu udah kamu nggak kena deh PPN 12% ya, nggak kena ya Pak ya? Nggak kena. Gitu. Jasa penyiaran itu tidak kena. Jadi misalkan kayak kita lihat TV digital sekarang, itu kan tidak ada PPN-nya dan gratis, mungkin sudah bisa dinikmati semua masyarakat lah TV digital. Dan sekarang kualitasnya juga sudah bagus, filmnya juga udah bagus-bagus kan gitu. Dan juga terima kasih Pak Anang, dan untuk Sobat Prameswara kita bakalan ketemu lagi di podcast On Spot berikutnya.